Selamat malam saudara-saudari seiman. Hari ini kita akan belajar kitab Roma. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita satu dalam doa. Bapa di surga, kami sangat bersyukur kepada Tuhan karena firman Tuhan, Injil, itu menjadi nyata kepada kami melalui kitab Roma. Hari ini kita bisa melihat bagaimana Tuhan membuka jalan dengan darah domba Allah Yesus Kristus dan apa artinya Injil. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus. Amin. Hari ini kita akan melihat 3 kunci-kunci dalam Injil. Dan bagian jangan lupa pertama, Rasul Paulus membicarakan tentang inti-inti keselamatan dan makna kabar baik, kebutuhan, jalan keselamatan, dan akibat keselamatan. Setelah itu dia menceritakan tentang bangsa Israel dan kehidupan sebagai anak Allah dan pamitan rencana Rasul Paulus. Ada 4 kategori besar, kalian harus ingat. Dan kita sudah melihat kitab Roma pasal 1 ayat 1 sampai ayat 7 ada 3 bagian, itu tentang Paulus dan tentang Injil dan tentang misi. Ini 3 hal yang dia menceritakan dalam ucapan salam. Setelah itu dalam 2 Paulus, dia menjelaskan apa yang dia bersyukur kepada Tuhan, dan kedua itu permohonan kepada Roma, jemaat Roma, dan yang terakhir komitmen. Dan minggu lalu kita sudah belajar tentang komitmen itu apa? Amanat agung. Dan hari ini kita akan melihat 3 kunci-kunci Injil. Tapi sebelum kita masuk ke dalam topik itu, kita seharusnya melihat latar belakang. Apa komitmen? Ya? Dan Injil bukan hanya menyelamatkan orang berdosa dari hukum yang kekal. Injil menurut Tuhan lebih jauh besar daripada pemikiran orang Kristen yang hanya berfokus pada keselamatan dari hukuman. Jadi rencana Tuhan dalam Injil itu bukan hanya menyelamatkan orang berdosa dari hukum yang kekal, tetapi Tuhan sudah merencanakan semua kehidupan kita. Berarti saat kita dilahirkan kembali, tujuan hidup kita itu langsung berubah sesuai dengan rancangan Tuhan karena jati diri kita sudah berubah. Dan latar belakang kita bisa melihat bagaimana gereja mula-mula dimulai. Sesuai dengan kisah para rasul pasal 1 ayat 8, itu dimulai dari Yerusalem. Kalau kalian melihat peta ini, itu dimulai Yerusalem dan yang berikut apa? Di seluruh Yudea dan Samaria. Jadi kalau kalian membaca kisah para rasul pasal 8 ayat sampai ayat 12, ini menceritakan tentang bagaimana orang-orang di sana bisa mendengar Injil dan itu menjadi gereja Yehuda dan Samaria. Dan yang berikut itu apa? Sampai ke ujung bumi. Jadi pasal 13 sampai 12, kisah para rasul menceritakan tentang bagaimana Injil itu tersebar di seluruh area begini. Ya. Sampai ke ujung bumi. Dan bagaimana bertumbuh gereja mula-mula. Ada beberapa kunci yang kita dapat. Kisah para rasul pasal 18 ayat 11 bilang, maka tinggallah Paulus di situ selama 1 tahun 6 bulan dan ia mengajar firman Allah di tengah-tengah mereka. Jadi waktu kalian membaca ayat ini, apa yang kunci pertumbuhan gereja yang kalian dapat? Mengapa Rasul Paulus, dia itu jalan-jalan dengan tim misi, tapi dia berhenti di Korintus dan sekitar 18 bulan dia mengajar firman Tuhan. Tanpa belajar firman Tuhan, di dalam jemaat tidak ada pertumbuhan iman. Bukan hanya di Korintus,
Kalau kita melihat Kisah Para Rasul 19 ayat 10, hal ini dilakukannya 2 tahun lamanya sehingga semua penduduk Asia mendengar firman Tuhan, baik orang Yahudi maupun orang Yunani. Jadi tadi di Korintus, tapi di Efesus berapa lama? 2 tahun. Rasul Paulus mengajar firman Tuhan dan seluruh penduduk Asia mendengar firman Tuhan. Bukan hanya orang Yahudi tetapi orang Yunani. Oleh sebab itu, gereja di daerah-daerah di sini bisa bertumbuh benar-benar. Tanpa pelajaran firman Tuhan, secara pribadi tidak akan bertumbuh. Sama seperti itu, kalau tidak ada pelajaran firman Tuhan di gereja, gereja tidak akan bertumbuh. Kemungkinan besar, gereja bisa menjadi besar tanpa pertumbuhan iman. Itu bahaya. Saat mereka gereja itu mula-mula bertumbuh, apa yang itu ada tanda-tanda kita bisa dapat di gereja, Kisah Para Rasul pasal 19 ayat 20, hal dengan jalan ini makin tersiarlah firman Tuhan dan makin berkuasa. Jadi Efesus dan Manado Bible Chapel, saat kita berkumpul, kita tidak bicara omong-omong tentang kehidupan gosip kah atau yang lain. Mungkin kalian kaget. Mengapa itu Manado Bible Chapel selalu belajar firman Tuhan? Karena tidak ada jalan lain bertumbuh dalam iman. Dan saat kita mendengar firman Tuhan dan menerapkan itu, firman Tuhan akan berkuasa di dalam kehidupan kita masing-masing dan akan berkuasa di dalam gereja Manado Bible Chapel. Dan saat kita melihat surat Roma, sebelum ini ditulis, surat Galatia ini ditulis terlebih dahulu. Mengapa kita seharusnya melihat sebelum kita latar belakang, sebelum kita menggali 3 kunci dalam Injil? Karena waktu itu ada beberapa yang masalah, ya, pemahaman yang salah itu tentang Injil terbesar di gereja mula-mula setelah perjalanan misi yang pertama. Contoh, Rasul Paulus mengajar hanya iman, saat kita percaya Yesus Kristus, kita bisa diselamatkan. Tetapi ada orang Yahudi yang mereka bilang, bukan hanya iman. Ya, kalau begitu terlalu mudah. Jadi mereka menambah hukum Taurat dan sunat dan adat-adat seharusnya melakukan. Dan mereka bilang itulah bukti keselamatan. Jadi hukum Taurat dan sunat dan adat-adat. Apa artinya ini? Keselamatan itu bukan oleh iman tetapi perbuatan manusia. Jadi mereka sinkretisme. Firman Tuhan itu benar, ya. Tetapi mereka menambah pikiran mereka dan mereka membuat keselamatan itu bukan hanya iman tetapi perbuatan manusia. Kacau sekali. Oleh sebab itu pelajaran-pelajaran yang sesat itu juga bisa mempengaruhi jemaat Roma. Maka Rasul Paulus harus menjelaskan apa kunci-kunci di dalam Injil, di dalam kitab Roma. Yang pertama, di dalam Injil ada powernya, kekuatan Allah. Dan yang kedua, ada kebenaran, righteousness. Kalau kita mendengar Injil, kalian bisa melihat Tuhan adalah Maha Kudus. Dan yang terakhir, murka Allah. Jadi ini 3 ayat sepertinya menjelaskan tentang 3 doktrin-doktrin yang penting tentang Injil. Yang pertama, powernya
Dari manakah datangnya kuasa yang menyelamatkan kita dari hukuman dosa? Ini pertanyaan memang penting sekali, ya. Dan banyak orang memahami salah. Sepertinya tadi kita sudah lihat saat kita mengikuti semua hukum Taurat atau bersunat atau adat-adat, tidak. Injil adalah kekuatan Allah. Kita Roma pasal 1 ayat 16. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Injil adalah kekuatan Allah. Menyelamatkan setiap orang yang percaya, ya, iman. Pertama-tama orang Yahudi tetapi juga orang Yunani. Ini kitab Roma pasal 1 ayat 16. Dan kita akan balik ke Galatia. Bagaimana Rasul Petrus menjelaskan cara diselamatkan. Ya. Kita Roma pasal 10 ayat 13. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Kadang-kadang waktu orang-orang membaca ayat ini, oh, kalau saya memanggil nama Tuhan, saya sudah diselamatkan. Tidak, ya. Kita seharusnya melihat bahasa Yunani, ya. Apa artinya berseru? Itu epikaleo. Secara kamus, dalam masyarakat Romawi, kata ini digunakan ketika seseorang mengajukan banding dari pengadilan rendah ke pengadilan yang lebih tinggi. Atau langsung kepada kaisar. Artinya, ini adalah tindakan menyerahkan nasib sepenuhnya kepada otoritas yang tertinggi. Serahkan segala otoritas, ya, haknya kepada otoritas tertinggi karena ketidakmampuan diri sendiri. Itu artinya, ya. Nanti kita akan bergabung ini dengan Injil. Jadi apakah mengikuti hukum Taurat akan menyelamatkan kita dari hukum yang kekal? Ada yang masalah terjadi di daerah Galatia. Maka Rasul Paulus dia seharusnya mengajar dan membuktikan bahwa bukan mengikuti hukum Taurat kita diselamatkan dari hukum yang kekal, tetapi hanya oleh iman. Yang pertama, bagaimana kita menerima Roh Kudus. Galatia pasal 3 ayat 2. Hanya ini yang hendakku ketahui daripadaku. Adakah kamu telah menerima Roh karena melakukan hukum Taurat atau karena percaya kepada pemberitaan Injil? Betul? Yang kedua, bagaimana kita melihat pekerjaan Tuhan? Galatia pasal 3 ayat 5. Jadi bagaimana sekarang? Apakah ia menganugerahkan Roh kepada kamu dengan berlimpah-limpah dan yang melakukan mujizat di antara kamu berubah demikian karena kamu melakukan hukum Taurat atau kamu percaya kepada pemberitaan Injil? Dan yang ketiga, bagaimana Abraham dikuduskan oleh Tuhan? Karena waktu itu banyak orang Yahudi membawa yang ajaran-ajaran sesat harus mengikuti hukum Taurat, sunat, dan adat-adat. Jadi Rasul Paulus membawa Abraham. Karena Abraham itu semua orang Yahudi menghargai dan percaya bahwa dia sudah diselamatkan. Jadi maksudku ialah janji yang sebelumnya telah disahkan Allah tidak dapat dibatalkan oleh hukum Taurat yang baru terbit 430 tahun kemudian sehingga janji itu hilang kekuatan. Dulu kita sudah belajar tentang hal ini. Rasul Paulus membawa matematika. Apa yang itu lebih dahulu? Hukum Tauratkah atau Abraham yang dibenarkan oleh Tuhankah? Lihat, Kejadian pasal 15 ayat 6. Sebelum hukum Taurat ada di dunia ini, Abraham sudah dibenarkan oleh Tuhan. Lalu percayalah Abraham kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan
hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Jadi, yang pentingnya apa itu Abraham percaya? Abraham percaya janji Tuhan. Karena janji Tuhan, Tuhan akan kirim penyelamat dan melalui dia seluruh bangsa, semua muka bumi akan diberkat, diselamatkan. Jadi kesimpulan perdebatan tersebut dengan ayat ini, kalau dia pasal 2 ayat 16. Maksudku, kamu tahu bahwa tidak seorang pun dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Tetapi, seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat, tetapi hanya oleh karena iman dalam Kristus Yesus. Ini penting. Roh-roh jahat pun mereka percaya bahwa Tuhan ada. Saat mereka bertemu dengan Yesus Kristus, mereka sudah tahu ini anak tunggal Allah. Tetapi iman kepada siapa? Iman kepada Kristus Yesus. Apa yang dia melakukan bagi kita. Sebab itu kami pun telah percaya kepada Kristus Yesus supaya kami dibenarkan oleh karena iman dalam Kristus. Ini penting. Iman dalam Kristus karena apa yang dia melakukan itu mempengaruhi kehidupan kita. Bukan oleh karena melakukan hukum Taurat, sebab tidak ada seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Jadi kesimpulan, tidak ada satu orang pun bisa diselamatkan dengan perbuatan manusia. Jadi kita have this 100%. Tidak mampu menyelamatkan dirinya sendiri dengan kemampuan kita. Maka kebenaran, righteousness, harus muncul di dunia dengan rencana Tuhan. Kita Roma pasal 1 ayat 17. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Apakah tertulis di dalam Alkitab memperhitungkan hal apa yang Allah anggap sebagai kebenaran? Ya, betul. Ini penting. Bagaimana Allah menganggap sebagai kebenaran? Bagaimanakah kebenaran Allah dinyatakan di dalam Injil? Apa yang terjadi jika seseorang tetap pada pemahaman yang salah dan tidak memperbaikinya? Yang pertama, Kejadian pasal 15 ayat 6. Tadi kita sudah melihat. Sebab lalu percayalah Abraham kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Jadi percaya dan dihitung sebagai kebenaran. Bukan perbuatan kita. Yang kedua, bagaimanakah kebenaran Allah dinyatakan dalam Injil? Roma pasal 3 ayat 12 memberi kunci. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan perdamaian karena iman dalam apa? Darahnya. Ya. Tanpa penebusan dosa, kita tidak bisa keluar dari hukum yang kekal. Darahnya, hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya. Jadi lihat, apa artinya darah itu menunjukkan keadilannya. Tuhan sangat mengasihi manusia walaupun mereka meninggalkan Tuhan dan menjadi anak iblis, anak murkaan. Jadi Tuhan mau menyelamatkan mereka, tetapi sesuai dengan hukum di kerajaan surga, upah dosa adalah maut. Ya. Seharusnya bayar semua hutang dosa kita, maka Tuhan bisa menyelamatkan manusia. Jadi Tuhan membayar semua hutang dosa. Itu artinya di kayu salib keadilan.
Karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Jadi kita Roma pasal 3 ayat 26. Ia benar juga membenarkan orang yang percaya kepada Yesus. Sebab aku dapat memberi kesaksian tentang mereka bahwa mereka sungguh-sungguh giat untuk Allah tetapi tanpa pengertian yang benar. Jadi ini sepertinya peringatan. Ya. Banyak orang berpikir bahwa kalau saya giat untuk Allah, saya akan masuk ke surga. Maaf, tidak. Mereka berpikir kalau mereka berbuat sesuatu yang baik, bergiat untuk Allah, mereka bisa masuk ke surga. Tetapi firman Tuhan bilang apa? Tidak. Tetapi tanpa pengertian yang benar. Oleh sebab itu, kita seharusnya membaca firman Tuhan melihat apa artinya Injil. Kita Roma pasal 3 ayat pasal 10 ayat 3. Sebab oleh karena mereka tidak mengenal kebenaran Allah. Mereka hanya memperhatikan apa yang mereka mementingkan. Mereka mementingkan hanya perbuatan mereka. Tapi tidak mengenal kebenaran Allah. Oleh karena mereka berusaha untuk mendirikan kebenaran mereka sendiri. Ini perbuatan mereka. Tidak jadi. Mengapa kalian begitu sangat bergumul? Walaupun mereka mau masuk ke surga, tetapi mengapa tidak ada keyakinan? Karena pengertian dan pelajaran yang kalian dapat itu tidak sesuai dengan firman Tuhan. Lihat, maka mereka tidak takluk kepada kebenaran Allah. Jadi kita Roma pasal 5. Sebab Kristus adalah kegenapan hukum Taurat. Oh, ini apa artinya? Oh, tadi mengikuti hukum Taurat tidak bisa menyelamatkan manusia, tetapi sekarang Kristus adalah kegenapan hukum Taurat. Sehingga kebenaran diperoleh tiap-tiap orang yang percaya. Apa artinya ini? Sesuai dengan hukum Taurat, bagaimana semua dosa-dosa bisa disucikan. Dan hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan darah. Ya. Dan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Inilah yang hukum Taurat. Dan Yesus Kristus, dia mati di kayu salib, dan karena bukanlah orang yang mendengar hukum Taurat yang benar di hadapan Allah, tetapi orang yang melakukan hukum Tauratlah yang akan dibenarkan. Siapa yang itu melakukan hukum Taurat? Bukan kita. Yesus Kristus. Saat Yesus Kristus menggenapi hukum Taurat, penumpahan darah sudah terjadi. Jadi ada pengampunan. Sudah selesai. Sudah dibayar, sudah dilunas. Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Lihat, keselamatan yang diperoleh melalui iman adalah satu-satunya cara untuk dinyatakan benar oleh Allah. Keselamatan ini bukanlah sesuatu yang bisa kita dapat melalui usaha kita sendiri, melainkan ini adalah karunia Allah. Disinilah bangsa Israel dan seorang yang melakukan kesalahan benar karena pemahaman yang keliru. Apakah itu jelas kalian? Kita akan lanjut. Murka Allah. Saya sangat heran karena ada gereja di Manado, ya, salah satu denominasi, semua orang-orang di denominasi mereka tidak percaya ada neraka, lautan api. Mereka tidak percaya. Oh, saya sangat heran. Bagaimana? Ya? Mereka hanya
berpikir bahwa mereka hidup di dunia dalam iman dan tidak ada tempat neraka. Apa? Jadi, bukan hanya masa ini, tapi masa kekaisaran Romawi ada filsafat-filsafat, ada pelajaran-pelajaran sesat, mereka mengajar tidak ada neraka, itu hanya dongeng. Jadi kita bisa tanya, apakah murka Allah itu hanya sebuah dongeng? Sungguh-sungguh tidak. Jadi kita Roma pasal 1 ayat 18, sebab murka Allah nyata dari surga atas segala kefasikan dan kelaliman manusia yang menindas kebenaran dengan kelaliman. Murka Allah nyata. Karena firman Tuhan selalu memberitahukan kepada semua orang murka Allah, neraka, ada tempat yang hukumnya kekal, ada. Karena begitu besar kasih Allah akan di dunia sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, betul? Melainkan beroleh hidup yang kekal. Dan berikut, sebab Allah mengutus anak ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan menyelamatkan oleh dia. Kalian tahu ayat berikut, ayat 18? Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, dia telah berada di bawah hukuman. Sebab ia tidak percaya dalam nama anak tunggal Allah. Ada di bawah hukumnya. Ya. Banyak orang, mereka mengabaikan kebenaran ini karena mereka takut. Mereka tidak dapat jalan benar. Jadi mereka mengabaikan itu. Tapi apakah murka Allah itu hanya sebuah dongeng? Sungguh-sungguh tidak. Itu bukan dongeng. Itu nyata. Wahyu 20:15. Dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis di dalam kitab kehidupan ini dilemparkan ke dalam lautan api itu. Dan yang pasal 3 ayat 36. Lihat, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Apakah itu dongengkah? Tidak. 2 Tesalonika pasal 1 ayat 7, pada waktu Tuhan Yesus dari dalam surga menyatakan dirinya bersama dengan malaikat-malaikatnya dalam kuasanya di dalam api yang bernyala-nyala. Dan mengadakan pembalasan terhadap mereka. Pembalasan terhadap mereka yang tidak mau mengenal Allah, tidak menaati Injil Yesus Kristus. Bukan hukum Taurat. Tidak mau mengenal Allah, tidak mentaati Injil Yesus Kristus, pasti mereka akan masuk. 2 Tesalonika pasal 1 ayat 9. Pada mereka, ini akan menjalani hukuman kebinasaan selama-lamanya. Dijauhkan dari hadirat Tuhan dan dari kemuliaan kekuatannya. Jadi kita sudah melihat 3 kunci di dalam kitab Roma ayat 16 dan 17, 18. Ayat 16, kunci yang pertama itu apa? Powernya, kekuatan. Keselamatan itu menyatakan, menunjukkan powernya. Kedua, righteousness, kebenaran. Yang ketiga, murka Allah nyata. Jadi kalian bisa membaca setiap pertanyaan dan kalian bisa berdiskusi dan membagi pikirannya. Terima kasih, inilah pelajaran hari ini dan kalian pasti akan menikmati semuanya. Terima kasih, selamat malam.